Selamat pagi anak ibu guru semua. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Nah, baiklah, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali pada tema 1 subtema 2 materi PPKN, yaitu tentang menghargai perbedaan. Nah, mari kita mulai belajar dan diperhatikan ya nak. Anak-anak, menghargai dan menghormati perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas. Nah, sekarang lambang sila kedua mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila diantaranya misalnya 1, saling menghargai dan menghormati. 2, saling menyayangi dan mencintai. 3, tenggang rasa. 4, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, dan yang kelima, memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, inilah kira-kira ya sebagian contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Kemudian kita tentu pernah menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja contohnya perbedaan kebiasaan, perbedaan makanan kesukaan, dan juga perbedaan kegemaran. Perbedaan dapat kita temukan di mana saja, misalnya di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Dalam perbedaan tersebut, kita harus menerapkan sikap menghargai. Sikap saling menghargai dalam perbedaan merupakan sikap terpuji. Nah, sekarang ada beberapa manfaat sikap menghargai dalam perbedaan. Di antaranya misalnya menciptakan hidup nyaman. Nah, dengan adanya sikap saling menghargai, bisa juga memupuk rasa kebersamaan, memupuk kerukunan, selanjutnya memupuk persatuan dan kesatuan. Kita pasti menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan saja perbedaan dalam kegemaran misalnya olahraga. Nah, kita bisa berbeda dengan orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikapmu dalam menghargai perbedaan tersebut? Nah, sikap yang tepat dalam menghargai perbedaan adalah saling menghargai. Sikap saling menghargai perbedaan menjadikan hidup rukun. Hidup rukun menjadikan suasana menjadi nyaman dan damai. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan kerjasama dalam perbedaan untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, apa saja manfaat bekerja sama dalam perbedaan? Nah, manfaatnya diantaranya 1, meringankan pekerjaan yang berat. Artinya dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Artinya pekerjaan yang banyak bisa menjadi cepat selesai ya. 3, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4, menciptakan suasana hidup rukun. 5, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Anak-anak, selanjutnya kita juga dapat melihat perbedaan dari cara berdoa ataupun beribadah. Indonesia mempunyai 6 agama resmi yang dianut penduduknya. Nah, agama tersebut yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama mempunyai tata cara berdoa yang berbeda-beda. Nah, perhatikan contoh, ini adalah cara berdoa dengan agama Islam, cara berdoa dengan agama Kristen, yang ketiga cara berdoa dengan agama Katolik, selanjutnya cara berdoa dengan agama Hindu, cara berdoa dengan agama Buddha, dan yang terakhir adalah cara berdoa dengan agama Konghucu. Anak-anak, dengan demikian negara Indonesia menjamin kebebasan beragama.
Umat beragama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama disebut dengan toleransi. Nah, adanya sikap toleransi akan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Anak-anak, ada beberapa contoh sikap toleransi dalam perbedaan. Nah, misalnya, 1. Memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Yang kedua, misalnya, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Yang ketiga, tidak merendahkan agama orang lain atau tidak mengejek agama orang lain. Nah, boleh juga berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskan inti-intinya ke dalam catatan tematikmu dengan tulisan yang rapi dan tegak bersambung. Selamat belajar.